warahmatullahi wabarakatuh. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berdirian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gebang 01 dan yang saya hormati pula rekan-rekan guru SD Negeri Gebang 01. Pada kesempatan siang hari ini kita ada di acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Sofiatun CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pati yang akan membawakan materi tentang disiplin positif di sekolah dalam rangka memenuhi salah satu tugas program guru bergerak. Untuk memulai acara hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bu Marini Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru dari SD Negeri 1. Alhamdulillah disyukurkan Allah SWT karena atas karunia nikmat terutama nikmat sehat kita semua bisa berkumpul di sini untuk memenuhi undangan dari Bu Sofiatun dalam keadaan tak suami kita. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok dari kiamat. Ibu-ibu SD Negeri 1 yang saya hormati, awal permulaan ini saya mengucapkan selamat kepada Bu Sofiatun karena Bu Sofiatun sudah lolos sebagai calon guru pemuda angkatan 11. Kita doakan mudah-mudahan Bu Sofiatun diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti CGP angkatan 11 ini. Di bulan Juni sampai Desember nanti Bu Sofiatun akan melakukan pendidikan dalam guru bergerak ini. Awalnya saya juga mendapat undangan untuk mengikuti lokakarya orientasi yang dilaksanakan di SMA 2. Kemudian juga menerima PP di SD ini untuk mengikuti pendampingan yang pertama.
dilanjutkan untuk PP yang kedua. Dan saat ini Bu Suryati menghimbaukan kepada kita semua karena ada acara diseminasi. Untuk diseminasi ini kaitannya dengan materi yang dipelajari saat ini, yaitu mengenai disiplin positif. Saya sangat senang sekali karena disiplin positif ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh kita semua terhadap anak-anak kita. Karena apa? Selama ini kita tidak tahu apabila anak yang salah, ada anak yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan, kita akan menghukum pada anak. Dengan adanya ibu guru dari SD kita yang mengikuti guru penggerak, nantinya kita semua akan tahu bagaimana menghadapi anak-anak yang melanggar aturan itu. Jadi dengan adanya disiplin positif ini nanti akan menjadikan budaya positif pada anak-anak. Sehingga dengan budaya positif itu nanti akan terwujudlah terwujud untuk profil pendidikan Pancasila. Saya harapkan karena ini nanti adalah yang kita bahas adalah masalah yang sangat penting, maka Dewan Guru dari Jember 1 saya mohon untuk mengikutinya dengan baik agar nanti setelah ini kita terapkan di kelas kita masing-masing. Dan mudah-mudahan dari guru kami, dari guru SD 1 yang belum mengikuti guru penggerak menjadi motivasi bagi jenengan yang belum untuk nanti bisa mengikuti calon guru penggerak. Ya nanti kalau sudah semuanya menjadi guru penggerak, bisa menjadi agen perubahan di organisasi. Dari betul-betul SD 1 bisa melaksanakan kurikulum merdeka dengan profil pelajar Pancasila. Hanya itu dan dulu dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sarjana Pendidikan atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah paparan tentang budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sofiatun Sarjana Pendidikan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk pada siang hari ini. Ya, pasti Bapak Ibu merasa penat pada siang hari ini, maka dari itu kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu silakan berdiri, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Dengan senyum 30 menit, ya. Tembak 30 menit, 30 detik. Ya, jangan lama-lama 30 menit. Ya, berpas
berpasangan ya Bu. Nah, dan oh iya. Kemudian ini semoga kita nanti ya semangat kita dan untuk menjalankan materi yang akan saya sampaikan di sini. Mulai ya. Ya. Berpasangan berpasangan masing-masing ya. Ya, satu. Ya, terus dulu. Sudah cukup? Ya. Ya, semoga bisa membangkitkan semangat ibu-ibu pada siang ini. Ya, saya akan mencoba memanfaatkan ya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ini saya dapatkan dari CGP saya, ya, pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1.4. Di sini terdapat budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Next, Bu. Ya. Ini dari filosofi pemikiran Yajar Dewantara, yaitu Engarso Sungkulodo, Madya Mayakarso Tuturi Handayani. Ini adalah pelopor pendidikan kita, ya, Yajar Dewantara, yang memiliki tujuan pendidikan, yaitu adalah menuntun segala kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Itu kita diharapkan ya sebagai pendidik itu untuk menuntun anak didik kita ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan ini kebutuhan anak ya Bu, yang menurut dia adalah kodrat alamnya itu dari diri sendiri dan kodrat zaman untuk mengikuti perkembangan zaman. Terus pendidikan menghadap pada anak artinya adalah seorang pendidik harus memperhatikan karakteristik murid yang hidrogen. Guru ibarat petani yang hanya menuntun tumbuh dan merawat anak. Menurut Yajar Dewantara itu kita ibaratkan adalah sebagai petani ya, yang menanam padi. Dan padi itu adalah anak didik kita. Nah, kita buat seperti apa padi itu? Nah, itu kita diibaratkan sebagai petani yang hanya menuntun tumbuh dan merawat anak. Kita itu memupuk anak-anak ya dengan kasih sayang ya, terus kita rawat anak-anak kita ya di sekolah supaya dia tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang baik. Next, Bu. Tujuan dari budaya positif adalah meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian murid dalam berpendapat mengenai keyakinan kelas yang mereka inginkan, meningkatkan motivasi intrinsik pada murid, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menumbuhkan budi pekerti, tanggung jawab, disiplin, dan komitmen, mengajak murid mencari untuk solusi dari suatu masalah. Itu adalah tujuan dari budaya positif yang saya pelajari. Lanjut tuh, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, sesuai
profil belajar Pancasila seperti visi dan misi kita kemarin. Mewujudkan murid yang bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Next Bu, di sini konsep inti budaya positifnya itu ada 8 materi yang saya pelajari, yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang ke-8 segitiga restitusi. Ini kita akan jabarkan ya satu persatu, mulai dari perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di sini terdapat ya paradigma baru ini untuk merubah stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Stimulus respon di sini ada realitas kebutuhan kita semua. Semua orang melihat hal yang sama. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus respon yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain dan memaksakan ada pada saat rujukan gagal. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Ini adalah stimulus responnya disambungkan dengan teori kontrolnya. Realitas kebutuhan kita yang berbeda, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang-menangan. Di sini adalah stimulus respon yang pendekatan yang termasuk pendekatan teori kontrol. Next Bu. Nah, dari budaya positif tadi, di sini ada disiplin positif, ya, yang kedua, yaitu disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina artinya adalah belajar. Ya. Belajar di sini merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman dan hukuman. Yang dinamakan disiplin positif. Ya, tanpa peserta didik tanpa mendapatkan imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Dan tujuan utama adalah sebagai seorang pendidik adalah menuntut peserta didik untuk memunculkan motivasi intrinsik dan menciptakan disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dari yang awal tadi. Seperti yang disampaikan oleh Irjen Dirgantoro. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan yang universal itu terdiri dari jujur, toleransi, mandiri, empati, kerjasama,
percaya diri, berkomitmen dan tanggung jawab. Di sini termasuk dimensi pelajaran Pancasila yang kemarin kita bahas, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya. Segala sesuatu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita jabarkan, yaitu bertahan hidup adalah di mana peserta didik kita itu membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima itu rasa ingin dipedulikan dan ingin menjadi bagian dari suara. Dan yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan dunia. Ini biasanya anak-anak itu dia ingin dia itu diakui biasanya, ya. Kalau mendapatkan nilai yang bagus dia tuh suka. Biasanya saya dulu yang mendapat nilai bagus dan terus semua bu kasihan saya. Itu biasanya seperti itu. Terus kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Di sini anak-anak itu kan notabene masih anak-anak suka bermain, bermain dengan teman-temannya. Saat waktu istirahat itu pasti dia akan bermain. Di dalam kelas itu dia akan senang untuk bermain dengan majikan, suka umur dan antusias. Materi yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini ada berat, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang intrinsik ini adalah diri sendiri, dan yang ekstrinsik ini adalah dari mana ini dari hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Next, dari hukuman dan penghargaan tersebut memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi dan memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Ini dilanjutnya. Identitas belajar, hukuman itu merupakan identitas belajar karena tidak rencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Identitas sukses ini dimana kita konsekuensinya ini terencana, disepakati oleh guru dan murid. Guru memonitor murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini karena kita biasanya kan memberi konsekuensi pada murid, itu anak-anak seperti itu. Kalau dikatakan identitas dan sukses,
yaitu yang disebut restitusi, itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, dan guru menjadi memonitor murid kita itu sebagai monitor di situ. Restitusi itu untuk menciptakan kondisi yang untuk memperbaiki kesalahan siswa. Nanti kita bahas selanjutnya. Kita lanjut ke posisi kontrol, di mana kita itu biasanya pada peserta didik itu menghukum atau membuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di sini adalah tingkatan yang tertinggi adalah kita diharapkan itu sebagai manajer untuk anak didik kita. Kalau penghukum itu biasanya guru-guru itu menerapkan posisi penghukum akan berkata biasanya seperti ini, patuhilah aturan saya atau awas. Nah, biasanya kan kalau ada anak yang melanggar kesepakatan keluarga di kelas kita, biasanya kita seperti itu, patuhilah aturan saya atau awas. Nah, awas. Nah, ya. Terus lagi, kamu selalu saja salah. Nah, itu merupakan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Terus biasanya guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil menurut guru tersebut. Pada hal tersebut itu tidak diperbolehkan kalau kita memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Untuk posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai next. Ya, pembuat rasa bersalah. Biasanya kita sebagai seorang pendidik itu kalau anak ada yang melakukan kesalahan ya, itu biasanya seperti ini, berkata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, biasanya kan ada anak sama ada yang melanggar peraturan, kita bicara seperti itu. Nah, itu tidak boleh sebetulnya. Terus berapa kali Bapak atau Ibu guru harus memberi kamu tahu ya? Itu juga tidak. Terus lanjut, gimana coba kalau orang tua tahu? Nah, kamu berbuat seperti ini, itu adalah membuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian dari yang buruk tentang diri mereka, ya. Karena merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Seandainya kalau ada murid yang melakukan kesalahan terus kita membuat seperti itu, merasa anak didik kita bersalah, pasti anak-anak itu juga akan, nah itu tadi, merasa tidak berharga. Dia itu merasa bersalah sekali karena telah melakukan kesalahan. Itu juga tidak boleh kita lakukan pada sekali. Lanjut Bu. Nah, posisi kontrol sebagai teman. Nah, biasanya ibu-ibu seperti itu ya sama anak. Nah, ini guru ini yang menerapkan posisi teman akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Nah, itu biasanya kalau ada yang melakukan kesalahan, jangan seperti itu ya, bantu ibu. Nah, seperti itu. Itu sebagai teman. Nah, terus ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Kamu tak suka melakukan kesalahan. Seperti itu. Itu kita memposisikan diri sebagai teman. Terus ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu biasanya kebanyakan itu di kelas 1 ya Bu.
biasanya kan seperti itu gitu. Jajan tak biasa, nah gitu kan. Terus lanjut lagi, murid itu akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, ini termasuk dampak yang positif, ya. Hanya saja di sini negatifnya murid itu menjadi tergantung kepada guru tersebut. Ya, sini biasanya itu ada yang kelas 1 yang naik kelas 2 kalandra ya. Nah itu kan biasanya beda mana beda. Nah karena dia merasa ketergantungan dengan beda. Nah seperti itu. Pasti beda biasanya memposisikan sebagai nilai itu teman. Terus siapa itu yang sarung? Nah, kan dari Bunda mana Bunda? Dia kan kalau dikasih tahu sama guru yang lain dia tidak akan memperhatikan karena yang dia rasa ya menjadi teman dia itu adalah Bunda. Seperti itu. Kita lanjut. Posisi kontrol sebagai pemantau ya di sini kita sebagai pendidik itu menerapkan posisi ini biasanya akan berkata seperti ini. Peraturannya apa? Nah, setiap kali ada anak yang melakukan kesalahan, nah, peraturannya apa? Kok kamu tetap melakukan kesalahan? Nah, cuma kita sebagai pemantau. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Atau konsekuensinya apa? Di sini murid itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Biasanya anak-anak sudah mengetahui. Biasanya itu kalau dari Senin ya tulis. Kalau waktu upacara kita, di situ ada anak yang tidak memakai kaos kaki berlogo SDN atau kopi atau BC atau F3 biasanya konsekuensinya apa? Ada yang memakai kaos kaki tidak memakai atribut lengkap. Biasanya saya perhatikan tulis seperti itu. Jadi tulis itu menanamkan posisi kontrol pemantau sebagai itu ada kita. Yang lanjut ini adalah posisi kontrol yang harus kita miliki ya. Ini ada posisi kontrol yang paling terbaik untuk anak didik kita. Ini biasanya guru menerapkan posisi manajer ini dia akan berkata seperti ini. Apa yang kalian yakini? Nah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu bila anak melakukan kesalahan, tapi Bapak Ibu guru yang posisikan posisi kontrol sebagai manajer akan berbicara seperti itu, ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu kamu untuk memperbaiki ini? Bila anak melakukan kesalahan, pasti dia akan mencarikan solusi untuk anak didiknya. Bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut? Bagaimana anak tersebut itu memiliki rencana untuk memperbaiki kesalahan? Biasanya posisi kontrol manajer ini yang dipakai untuk menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ini keyakinan kelas. Biasanya kita buat keyakinan kelas di awal pembelajaran awal pelajaran, ya. Awal tahun ajaran biasanya kan kita ganti itu anak kelas 1 dan kelas 2. Biasanya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu menjadi peraturan kelas. Nah, zaman dulu kan kita buat peraturan kelas tanpa
ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak sendiri, ya. Dari beberapa pertanyaan besar dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Oh iya, ini melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Nah, ini tadi saya ada yang lupa, saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu guru ya. Sebelum kita lanjut di keyakinan kelas, saya mau bertanya, posisi apa yang Bapak Ibu guru terapkan? Ini saya nanti akan membagikan sticky note ya. Nanti di Bapak Ibu guru menuliskan di situ. Saya ingin tahu posisi apa yang diterapkan. Itu ya, saya berikan. Posisi kontrol. Jadi sebagai apa? Manajer atau sebagai pemantau, sebagai teman. Untuk sebelum kita keyakinan kelas, untuk dengan memposisikan diri sebagai pemantau di slide yang sebelumnya Bu, tolong diunjuk ya. Sebagai pemantau atau sebagai pembuat merasa bersalah atau sebagai teman ya, sebagai manajer atau sebagai penghukum. Monggo yang jenengan terapkan kepada diri kita. Saya tidak berhutang ya sudah. Monggo. Satu. Bentar kita tinggal dikasih nama. Tulis, Femi, nih ya. Ini tadi tulis ya, sebagai pemantau dan sebagai manajer, tergantung situasi dan kondisi siswa. Ya. Boleh. Terus ini tadi minimal sebagai manajer, beda ya. Nah, saya tidak terakhir. Oh iya, manajer. Nah, di sini sebagai manajer. Bu Ratini sebagai manajer, Bu Remi teman manajer dan pemantau. Terus yang terakhir juga sebagai manajer. Teman-teman saya ini posisinya sebagai manajer ya. Sudah pas ini Bu ya, yang kata yang diharapkan itu adalah kita sebagai manajer. Nah ini sudah siap menjadi kepala sekolah. Teman-teman sudah siap menjadi kepala sekolah semua gitu ya. Memposisikan diri sebagai manajer. Itu yang diharapkan. Oke, posisi manajer ini adalah posisi yang tertinggi. Nah, ya kita lanjut ke keyakinan kelas ya. Yang tadi sudah saya singgung di depan, yaitu bersifat abstrak berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif untuk diingat sesuai dengan kondisi kelas
atau sekolah ya melibatkan semua warga. Ya. Ini tadi biasanya kita buat di awal tahun ajaran ya, karena anak-anak yang baru naik kelas itu ya pasti kan memiliki minat sendiri-sendiri ya, untuk menjadikan kelas mereka seperti apa. Biasanya seperti itu. Nanti dari keyakinan kelas itu kita jadikan jadi peraturan seperti itu. Ataupun bisa untuk keyakinan kelas ini itu kan ada keyakinan itu sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah itu bisa juga kita terapkan untuk membuat peraturan di sekolah seperti itu. Lanjut Bu. Nah, ini keyakinan kelas yang pernah saya terapkan di kelas 3 kemarin. Saya berbicara sticky note untuk anak-anak, terus mereka maju satu persatu untuk memenangkan data mereka masing-masing. Ya, di situ ada anak-anak yang ingin kelasnya itu rapi, indah, nah itu datang tidak terlambat, terus kebersihan kelas itu ada semua di situ. Terus kita buat kesepakatan kelas menjadi peraturan kelas itu datang tepat waktu, ya, menghormati guru, menghormati menyayangi teman, terus kebersihan kelas, ya, seperti itu yang saya lihat. Kita lanjut ke restitusi. Ya. Suatu cara menanamkan disiplin positif pada murid, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah menurut Jason lulusan pada tahun 1996. Nah, next Bu. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, melakukan pendekatan restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menghadapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri sendiri. Itu adalah restitusi. Nah, ini tentang restitusi, yaitu caranya di sini ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi yang sama, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apabila peserta didik ini melakukan kesalahan, kita tidak boleh harus terus menghukum anak-anak kita. Ya, yang harus kita lakukan adalah segitiga restitusi yang harus kita terapkan kepada diri kita, karena kita tidak boleh menghukum. Ibu, soalnya menghukum itu nanti akan berdampak sangat buruk kepada kita. Itu akan diingat-ingat nanti sampai dewasa nanti, ya, saya pernah dihukum ini, ya,
coteku. Nah, itu kan jenengan ingat terus. Iya, karena pendidik dulu itu belum menerapkan segitiga restitusi. Ya. Tapi kita sekarang diharapkan untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita harus menanyakan dulu pada kita, mengapa dia itu melakukan kesalahan. Kita tanya dulu masalahnya apa, seperti itu. Kita tidak boleh terus menghukum dia. Ya, kita tanya dulu masalahnya apa. Ya, ini menstabilkan identitas adalah prinsip buat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses seperti yang telah saya sebutkan tadi. Ya, terus langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita kalau ada kita yang melakukan salah dan kita itu validasi dulu tindakan yang salah, karena kita kan juga sama manusia pernah melakukan kesalahan yang sama. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Ya, iya itu kita memposisikan itu validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari keyakinan kelas yang telah dibuat tadi, kita tanyakan kepada anak yang melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang kalian yakini? Nah, kita tanyakan seperti itu. Karena kita nanti tahu, dia kan sudah membuat keyakinan kelas. Jadi mereka meyakini, ya karena mereka buat sendiri. Berikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu memberikan keyakinannya dengan tindakan yang salah, dan menanyakan ide untuk respon perbaikan suatu tindakannya. Di sini di kelas 3 kemarin, next group, ini ada anak yang melakukan kesalahan. Di situ pada waktu jam pembelajaran agama, ya, saya mendapatkan laporan dari Malika, temannya Najib itu, bahwa Najib itu tidak mengerjakan PR. Nah, pada waktu jam pelajaran saya, Malika bilang, Bu, Najib tadi tidak mengerjakan PR. Nah, terus apa yang saya lakukan? Apakah saya harus terus menghukum Najib? Tidak. Nah, saya menerapkan sedikit distribusi. Nah, coba Bu di videonya ditunjukkan, bisa Bu. Ya, tuh. Ini kemarin dia tidak mengerjakan PR. Saya terapkan di kelas 3. Ya, tidak bisa kelas 100. Ini saya ya, ini nanti kan kemarin tidak mengerjakan PR benar. Iya Bu. Nah, terus saya tanya, Nanti, kamu tadi tidak mengerjakan PR. Nah, kamu tahu dipanggil Bu Guru ke sini karena apa? Tidak Bu. Nah, itu Najib. Nah, terus saya bilang ini sama Najib,
tidak mengerjakan PR agama. Iya Bu. Nah, kenapa? Saya katanya gini, katanya soalnya sulit-sulit. Nah, dia tidak memahami waktu jam agama karena ngaji itu kan biasanya bicara sendiri. Iya. Nah, dia tidak memahami materi yang guru berikan. Terus saya tanya itu seperti itu adalah memvalidasi menstabilkan identitas, ya, menanyakan diri apa dia lakukan tadi, lakukan kesalahannya itu tadi. Terus selanjutnya saya akan memvalidasi kesalahannya. Nah, saya tadi dia katanya itu tidak bisa mengerjakan PR-nya itu tadi karena merasa sulit-sulit itu tadi. Terus saya menanyakan keyakinan yang dia yakini. Nah, itu yang terakhir dia menanyakan keyakinan kelas mana yang dia langgar. Seperti itu. Terus saya mencarikan solusi untuk Nadine agar dia mengerjakan tugasnya. Setelah itu dia lari ke kantor, dia nggak apa benar. Betul, tidak menuju. Jadi itu nanti saya tanyakan lagi. Itu dia lari ke kantor. Terus yang next, nah itu ada Mbak Sita. Mbak Sita dia sama terlambat sekolah, sering terlambat sekolah, masuk sekolah itu terlambat. Sekarang Mbak Sita sudah kemarin iya, karena jauh rumahnya katanya. Saya tanyakan itu kenapa Mbak Sinta kok terlambat masuk sekolah? Karena itu tadi rumahnya di pegunungan, katanya jauh, tiap malam lewat HP, jadi bangunnya terlambat. Nah, seperti itu. Saya menstabilkan identitas dengan Mbak Sinta itu untuk menanyakan alasan dia kenapa itu tadinya terus terlambat sekolah. Nah, terus validasi kesalahan. Dan saya tanyakan, ya, validasi kesalahan dia kenapa kok susah bangun pagi. Karena dia terlambat ke sekolah itu karena susah bangun pagi. Malamnya itu dia melihat HP, tidurnya kurang awal, jadi bangunnya kurang pagi. Nah, itu terus menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas yang dia langgar. Ya, yang dia langgar adalah melanggar peraturan datang tepat waktu. Itu yang dia langgar. Seperti itu. Itu yang saya dapatkan dari guru penggerak materi yang saya dapatkan jiwa 1.4, ya, yang terdiri dari tadi itu bisa kita terapkan di sekolah. Untuk itu tadi untuk anak-anak yang sering melakukan kesalahan bisa kita terapkan segitiga restitusi. Dan untuk diri kita sendiri sebagai pendidik bisa memposisikan posisi kontrol yang tepat untuk anak didik kita. Yang lainnya adalah budaya positif tadi, ya, bisa kita terapkan. Tentunya kita tidak
bisa menerapkan itu dalam waktu yang singkat itu karena budaya tersebut kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menerapkan di sekolah, dan tentunya kita harus bergandeng tangan untuk berkolaborasi ya antara guru yang satu dengan guru yang lainnya untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Itu pemaparan yang saya berikan untuk siang hari ini ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu telah hadir untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa Ibu yang mau bertanya dari paparan yang telah saya berikan tadi? Oke, silakan. Dalam pembuatan kesepakatan kelas itu boleh menggunakan kalimat negatif. Oke. Dalam kesepakatan kelas itu kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Ya, kalimat negatif itu seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, kita buat kalimat positif. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Terus datang tidak boleh terlambat. Buat kalimat positifnya menjadi datang tepat waktu, seperti itu contohnya kalimat positifnya. Jadi kita kalau membuat keyakinan kelas pasti berasal dari anak-anak itu kan belajar. Iya ini kurang begitu. Iya. Kalimat-kalimat dari anak-anak itu kan belajar banyak sekali, mesti kan tidak boleh membuang sampah sembarangan, kan terlalu panjang. Kita buat kalimat yang positif seperti itu gitu. Oke, yang lain monggo. Sudah semua Bu? Sudah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau Terima kasih atas pemaparan Ibu Sofiatun, sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita sehingga bisa memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita. Demikian saya akan menutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Saya selaku pembelajaran, apabila jelas saya menyampaikan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.